بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadratal habaib bil a'izza wal ulama'il ajilla, segenap habaib, alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang kami hormati lagi kami muliakan, wabil khusus Al-Habib Al-Am Abdullah bin Umar Barakwan, dan juga Al-Habib Qatadah Barakwan, Al-Habib Syarif Al-Haddad, Al-Habib Lutfi Maula Khela, Al-Habib Syarif Al-Haddad, dan segenap habaib yang lain. Tak lupa kepada segenap guru kita Kiai Al-Haj Nurhuri Sattar, Kiai Al-Haj Mahfud Sattar, Gus Alawi, Ustaz Alfan Syafi'i, Ustaz Imran, dan segenap hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Maulid Al-Ilyas, yang mudah-mudahan takdir Allah pertemukan kita saat ini adalah merupakan takdir yang indah, yang mudah-mudahan keindahan takdir ini bersambung sampai nanti keindahan takdir bagaimana kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk surga, mendapatkan syafaat Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, duduk bersama Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu wa radhah, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ada banyak tentunya kisah yang bisa kita kupas daripada manusia seagung Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mendengar sejarah orang-orang soleh itu, kata sebagian ulama, adalah jundun min junudillahi ta'ala, termasuk bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia sekelas kita, manusia sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun butuh akan cerita orang-orang soleh daripada para pendahulu beliau. Wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kisah-kisah dan sejarahnya para pendahulu beliau, daripada para nabi dan para rasul, agar hati nabi menjadi hati yang kuat. Tidak ada hati manusia yang melebihi kuatnya hati Rasulullah. Itu saja tetap diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai goyah, jangan sampai retak, jangan sampai rapuh. Dengan Allah kisahkan kepada beliau sebagai pelajaran adalah kisahnya para nabi. Maka lebih-lebih kita, manusia yang lemah imannya, hati yang nggak kuat, hati yang lemah, butuh ceritanya orang-orang soleh. Tapi kita dengar cerita mereka bukan hanya untuk sekedar membuat kita mantuk-mantuk, bukan hanya sekedar membuat kita geleng-geleng kepala, kagum, tanda heran. Lebih daripada itu adalah mereka adalah mir'ah buat kita, adalah cerminan buat kita semuanya, bagaimana seharusnya kita hidup di atas dunia, menjadi manusia sebagaimana yang Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau kita mengaca, maka tentu kapan kita mengaca bercermin ada di depan kaca, kalau ada kekurangan pada tubuh kita, tentu ada respon, ada reaksi dari kita semuanya dengan menutupi kekurangan tersebut. Ketika kita berkaca misal, kemudian kelihatan ada di mata kita kotoran, maka sikap normal, sikap yang pantas ketika kita berkaca adalah membersihkan kotoran mata tersebut. Misal kancing pakaian kita ada yang lepas,
ada yang nggak rapi, maka tentu ketika kita berkaca melihat kancing yang nggak rapi, kita pasang atau kita rapikan kancing tersebut, dan demikian seterusnya. Nggak normal kalau kita dengarkan sejarah orang-orang soleh tapi kita pulang nggak ada perbaikan buat kita semuanya. Tidak ada respon, tidak ada reaksi bagaimana dari telinga masuk ke dalam hati. Ceramah ketika disampaikan manaqibnya orang-orang soleh, ketahuilah bahwa yang dituju, yang disasar bukan telinganya kita. Kalau seandainya ceramah dan mendengar kisahnya orang-orang soleh itu manfaat hanya sekedar telinga, maka tentu ceramah di depan kelinci itu lebih manfaat daripada di depan manusia, karena telinganya lebih lebar daripada telinganya manusia. Ceramah di depan gajah mungkin lebih manfaat. Kenapa? Telinganya lebih gede daripada telinganya manusia. Tapi tentu sebagaimana kita tahu, ceramah di depan hewan, kelinci ataupun gajah nggak ngasih manfaat apa-apa kepada kita. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hati. Bukan hati seonggok daging, segumpal daging dimaksud, tapi hati di sini adalah hati yang di situ menjadi tempatnya sirnya Allah Subhanahu wa taala, tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat adalah hari di mana tidak memberikan manfaat anak, tidak memberikan manfaat yang namanya harta, jabatan dan lain sebagainya, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan bawa hati yang bersih. Hati seperti ini jangan sampai ketika kita mendengar satu nasihat atau ketika kita mendengar kisahnya orang-orang soleh hanya sekedar membuat telinga kita kagum, kemudian kita geleng-geleng kepala, manduk-manduk tanda heran, tapi kemudian setelah kita pulang tidak ada suatu perbaikan apapun. Evaluasi diri buat kita semuanya. Setidaknya dari sekian panjang sejarah manusia agung sehebat Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, adalah diantaranya pelajaran bisa kita ambil. Pertama, beliau terlahir dari seorang sayyid, seorang habib yang soleh, dan beliau terlahir dari rahim seorang ibunda yang solihah. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa ayah bunda beliau menikah bukan bertujuan hanya sekedar urusan duniawi semata, tapi tujuan mulia mereka, orang tua beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan istrinya, ibunda daripada Al-Habib Al-Habsyi, adalah ingin memiliki keturunan yang keturunan ini akan mereka wakafkan untuk umat, untuk khidmat kepada umat, untuk menjadi pelayan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jarang di antara kita kapan kita menikah punya niatan seperti ini, padahal niat itu adalah pondasi dari setiap amal. Kalau sudah rapuh, kalau sudah nggak kuat, salah kita meletakkan pondasi, maka bagaimana mungkin dengan bangunan di atasnya juga bisa aman untuk berdiri kokoh ada di atas pondasi tersebut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kawin jangan sampai nggak kawin, kata Nabi. Nikah jangan sampai nggak nikah, perbanyak keturunan, karena sesungguhnya aku adalah seorang nabi yang akan membanggakan banyaknya umatku di hadapan para nabi yang lain nanti di hari kiamat. Tapi umat yang bagaimana? Apakah umat yang banyak dosa yang mau dibanggakan sama nabi di hadapan para nabi yang lain? Apakah umat yang banyak pelanggaran, banyak maksiat? Bukan. Tapi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kapan kita menikah, kalau kita mendidik anak, kapan dia siap untuk menikah, pastikan niatnya dia benar, bukan hanya sekedar cari calon ibu, bukan sekedar cari calon istri atau cari calon suami, tapi cari calon bapak dan calon ibu buat anak-anaknya. Kalau cuman sekedar cari calon istri, calon suami, maaf, urusannya cuman dua, dapur sama kasur. Dapur ada yang masak, ada yang ngasih belanja. Urusan kasur ada yang memberi, ada yang menerima, nggak lebih daripada itu. Tapi kalau cari calon ibu, cari calon bapak buat anak-anak kita, urusannya sampai akhirat. Urusannya sampai akhirat. Kalau cuman cari calon suami, cari calon istri dari sini ke Masjid Jamek mungkin ratusan kita dapat. Tapi kalau cari calon ibu, calon bapak, masih mlebu pesantren kadang-kadang guru mesti entuk. Arek lanang sing soleh, arek wedok sing solehah. Cari calon ibu, cari calon bapak buat anak-anak kita,
calon anak-anaknya kita atau calon cucu-cucunya kita. Kita kalau cari mantu harus begitu. Takhayyaru linutafikum, kata Nabi SAW. Hati-hati kalau mau naruh sperma mani itu kepada siapa. Nih saya kasih gambaran. Anda punya uang 100 juta, Anda mau titipkan kepada siapa, pasti orang itu Anda pilih-pilih. Anda punya uang 100 juta, Anda mau nitip sama orang, pasti siapa orang yang berhak untuk Anda titipi barang senilai 100 juta, pasti Anda pilih dia. Bagaimana mungkin kita menitipkan benih calon jabang bayi kita, keturunan kita sampai kiamat, kita nggak pilih-pilih kepada rahim siapa kita titipkan. Kalau ada orang, sekalipun kita kaya triliunan hartanya kita, ada orang mau pinjam duit kepada kita, berapa? 100 juta, uangnya kita triliunan, dia cuma mau pinjam 100 juta, walaupun cuma 100 juta, tetap pasti kita pilih-pilih. Dia ini bisa bayar? Kalau nggak bisa bayar, tetap gak tak selangi duit. Walaupun saya uangnya triliunan misalnya. Maaf, rahimnya Anda, wahai perempuan, rahimnya anak putri, anak perempuan Anda, itu mau dipinjam laki-laki model gimana? Kenapa? Urusan duit nitip kepada siapa selektif. Ada orang mau pinjam duitnya kita, nggak semua orang kita kasih pinjam. Kita cari tahu dulu, kita seleksi dulu siapa dia, bagaimana kemampuan dia untuk melunasi hutangnya nanti. Lantas urusan rahim yang menjadi cikal bakal daripada otot, darah, otak, urat daripada anak keturunan kita, putra putri kita sampai kiamat, kita nggak pilih-pilih. Kita mau menitipkan benih kepada siapa, pilih rahim siapa yang paling pantas untuk menjadi rahim daripada anak kita kapan dia lahir. Kapan kita mau menerima benih dari orang, juga Anda harus pilih-pilih, jangan sampai rahim yang suci tapi kemasukan daripada benih yang tidak berkualitas. Seandainya laki-laki zaman sekarang lebih menomorsatukan perempuan yang solihah daripada yang sekedar cantik, niscaya perempuan-perempuan akan berlomba-lomba untuk menjadi perempuan yang soleh, bukan perempuan yang cantik glowing tapi gak tahu wudhu. Kita kan yang dicari yang glowing, wasio gak wudhu. Coba kalau kita berlomba-lomba nih laki-laki, saya mau cari calon ibu, saya mau cari calon mantu, calon ibu buat cucu saya, niscaya perempuan semuanya akan berlomba-lomba untuk menjadi perempuan yang soleh. Soalnya gak soleh gak rapi. Tapi kenyataannya gimana? Berhubung yang laki-laki bingung golek wong wedok sing ayu, maka yang perempuan pun juga hanya termotivasi untuk mempercantik dohirnya, tidak dengan batinnya. Sebaliknya juga begitu. Kalau seandainya yang perempuan bingung untuk menomorsatukan, cari calon bapak. Kalau kita sudah punya anak, anak kita laki, mau cari calon ibu buat anaknya, buat cucunya dan seterusnya. Kalau seandainya dia peduli bahwa saya cari calon bapak buat anak-anak saya yang soleh, soge urusan nomor loro, sing penting soleh, niscaya yang laki-laki pun bingung untuk mensolehkan dirinya. Kalau nggak soleh nggak kawin soalnya. Tapi berhubung wanita zaman sekarang ini nomor satu adalah ketampanan dan harta, akhirnya laki-laki zaman sekarang pun juga bingung gimana caranya dia jadi orang kaya dan dia jadi orang tampan. Akhirnya keturunannya tidak menghasilkan apa-apa sesuai daripada harapan dia sebagai orang tua sebetulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu aradah adalah seorang putra yang sangat bakti kepada orang tuanya, lebih-lebih kepada ibunya. Ketika beliau masih kecil, beliau dapat kabar bahwa banyak ulama saat itu akan datang ke kota di mana beliau hidup saat itu. Maka ketika beliau dapat kabar, beliau pamit sama ibunya, "Bu, Umi, saya mau undang itu ulama-ulama, orang-orang soleh datang ke rumah kita. Ya, memang kita nggak punya apa-apa, tapi saya akan berusaha untuk menjamu mereka sebaik mungkin. Umi nggak usah repot, semua tanggungannya Ali, dananya, masaknya, semua tanggungannya Ali. Umi yang tenang." Akhirnya berhasil Al-Habib Ali Al-Habsyi saat usianya masih kecil untuk mengundang orang-orang soleh saat itu untuk hadir di rumahnya. Dan ibunya pun
dengan mengangkat suaranya mengatakan, wahai yang hadir ada di rumah saya pada saat ini, saksikanlah aku sebagai ibunya Ali adalah ibu yang ridho sama dia. Seumur hidupnya Ali tidak pernah membuat aku sebagai ibunya kecewa. Ali bukan anak yang durhaka, dan saksikan semuanya ya, aku ibu adalah ibu yang ridho kepada dia. Pertanyaannya, pernahkah kita mendapatkan jawaban seperti itu daripada orang tua kita, bapak ibu kita? Pertanyaannya, kalau belum, mau sampai kapan kita nggak dapat jawaban? Kita nggak tahu kita ini dalam keadaan diridhoi ataukah tidak oleh orang tua kita. Kita ini kapan sholat, kapan puasa, kapan zakat, kapan ngaji Quran dan seterusnya, kita nggak tahu. Allah tuh ridho apa nggak sama kita? Maka ketahuilah, ketika kita sholat, ibadah apapun macam ibadah, kita bingung Allah ridho atau tidak, selagi kita lihat wajah orang tua kita tersenyum sama kita, berarti Allah ridho sama kita. Tapi kalau sudah kita ahli ibadah model gimana pun, sujud sampai rengat badui, rukuk sujud sampai bungkuk kalau perlu, baca Quran, sholawat, istighfar, zikir sampai doe kalau perlu. Tapi maaf, kalau ibunya atau ayahnya pasang buka masam kepada dia, maka Allah pun juga menjadi Tuhan yang murka kepada dirinya. Malah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, karena memang beliau di masa kecilnya bukan orang yang punya, beliau sampai mengatakan begini, kalau seandainya ibuku butuh makan, nggak ada lagi yang bisa dijual kecuali aku siap dibawa ke pasar budak, aku sebagai budak untuk dijual asal ibuku makan. Kalau memang ibuku butuh makan, nggak ada lagi yang bisa dijual kecuali diriku. Padahal aku bukan budak, aku siap aku sebagai budak dibawa ke pasar budak kemudian dijual, ibuku makan, nggak apa-apa. Oh, anak zaman sekarang, ibu atau bapaknya ngambil hartanya, langsung masuk penjara bapak ibunya. Bapakku nyolong, Bib. Ibuku nyolong hartaku, Bib. Anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu milik ayahmu, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kamu cuma harta kon gitu, kamu ini milik ayahmu, milik ibumu, apalagi hartamu. Lihat Al-Habib Ali siap korban harga diri, dijual, aku di pasar budak untuk ibunya makan. Ini ibunya mungkin kepepet makan ngambil duit anaknya, bapaknya kepepet utang ngambil duit anaknya, dipenjarakan orang tuanya, padahal anaknya masih bisa makan. Waliyadzubillah min dzalik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Setelah itu memerintah kepada kita untuk bakti sama orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan terhadap orang tua sebakti-baktinya lah kita kepada mereka. Anishkurli wali walidayk. Allah juga memberikan gambaran kepada kita, perintah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Dikatakan bersyukur kepada Allah bentuknya adalah sholat 5 waktu. Anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada kedua orang tua adalah mendoakan orang tua setiap selesai sholat. Ingat mulai sekarang, kalau kita sholat, selesai sholat baca zikir, setelah zikir doa, jangan sampai luput, jangan sampai lupa kita doakan kedua orang tua kita. Anak durhaka kok bisa dia lupa sampai mendoakan kedua orang tuanya? Orang tuanya nggak pernah lupa doakan dia, tapi bagaimana mungkin dia bisa lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya? Pernah seorang pemuda dengar Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ini pemuda jalan kaki dari Yaman berhari-hari, dari Yaman menuju Mekah. Ketika sampai di hadapan Nabi SAW, maka Rasulullah bertanya, dari mana kamu? Dari Yaman ya Rasul. Naik apa? Jalan kaki ya Rasul. Mau apa? Saya dengar anda mau hijrah dari Mekah ke Madinah, saya mau ikut sama anda ya Rasul, jihad fisabilillah. Hal bil Yaman abawak hayyun, apakah di Yaman kedua orang itu masih hidup? Naam ya Rasul. Hal adzinalak, apakah keduanya ngasih izin kepada kamu? Enggak ya Rasulullah. Malah yang ada ketika aku minta izin mereka menangis, aku tinggalkan mereka menuju engkau ya Rasulullah untuk hijrah bersamamu dalam keadaan menangis. Aku tinggalkan mereka dalam keadaan menangis ya Rasulullah.
irji ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang katanya, pulang, buat mereka orang tuamu senyum setibanya kamu di Yaman, sebagaimana kamu tinggalkan mereka dalam keadaan menangis. Dalam riwayat yang lain, irji fa in adzina fajahid wa illa fabirrahuma mastata'ta fa inna dzalika khairu ma talqallaha bihi ba'da tauhid. Kalau mereka kasih izin orang tuamu, kembali jihad bareng Rasulullah. Tapi kalau enggak, ketahuilah bakti kamu kepada orang tuamu dengan segenap tenaga, dengan tenaganya kamu, pikirannya kamu, waktunya kamu, hartanya kamu kepada mereka, itu paling afdolnya ibadah setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, barang siapa yang membuat aku Allah sebagai Tuhan ridho sama dia, tapi dia sebagai anak gagal membuat ridho kedua orang tuanya, fa ana anhu sakhit, aku Tuhan yang murka sama dia. Man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi. Tapi sebaliknya, barang siapa ada seorang hamba dia gagal menjadikan aku sebagai Tuhan ridho sama dia, sholatnya enggak pernah khusyuk, puasa yang dicari lapar, tapi mata kenyang dengan kemaksiatan, mulut kenyang dengan rasan-rasan dan seterusnya, gagal dia ibadahnya buat aku ridho sebagai Tuhan, tapi dia berhasil untuk membuat senang dan bahagia orang tuanya, dia berhasil untuk mendapat ridho dan kepuasan dari orang tuanya, fa'ana anhu radin, maka aku Tuhan yang ridho kepada dia. Pertanyaannya, jangan-jangan orang zaman sekarang, anak zaman sekarang, dia sebagai makhluk gagal membuat Allah ridho, dan dia sebagai anak gagal membuat orang tuanya ridho. Maka anak seperti ini, makhluk seperti ini, tidak ada jarak antara dia dengan surga, antara dia dengan neraka, kecuali matinya dia sendiri. Kepada Allah gagal ibadahnya, kepada orang tua gagal dia baktinya. Apa harapan daripada anak seperti ini? Nggak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali mati neraka. Kalaupun kita dalam ibadah gagal masih untuk sempurna dalam bakti kita kepada Allah, jangan sampai kita perparah keadaan kita dengan gagalnya kita sebagai anak untuk bakti kepada orang tua kita. Nggak ada wali yang nggak bakti sama orang tua, itu nggak ada. Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah juga diceritakan Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi itu magamnya lebih tinggi daripada magamnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kenapa? Kalau Syekh Ahmad Ar-Rifai kepingin ketemu sama Rasulullah atas permintaannya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Tapi kalau Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi itu beliau diminta ketemu sama Rasulullah SAW. Diminta ketemu, Rasulullah ngepingin ketemu sama beliau. Apa amalnya beliau? Nggak ada wali kecuali bakti sama orang tua. Apa amalnya beliau? Beliau kalau sudah di hadapan orang tuanya, hinggap yang namanya lalat, nggak berani ngusir. Kalau sudah di hadapan orang tuanya lagi ngajak ngomong, dia diem. Laler, hinggap di pipinya, di wajahnya, nggak diusir, biarkan. Kenapa? Dia nggak mau kehilangan konsentrasi, fokus untuk mendengarkan betul, menyimak betul bagaimana ucapan perintah daripada orang tuanya. Anak zaman sekarang, kita termasuk saya, kalau di hadapan orang tua gimana? HP, TV, game, percuma majlisan, lek mulai gak bakti marang wong tua. Tidak ada paling afdolnya ibadah setelah kita iman kepada Allah kecuali bakti sama orang tua. Hati-hati. Maaf, anak zaman sekarang bisa bakti sama gurunya, tapi nggak bisa bakti sama orang tuanya. Kalau gurunya telepon jam loro bengi budal, udan deres budal, syahid lek perlu. Orang tuanya terang, gak udan gak panas, jam loro awan, dikokon nang pasar, saksi. Bakti sama guru bagus, tapi kalau gagal Anda sebagai anak bakti kepada orang tua, jangan tanya nilai baktinya Anda sebagai murid kepada gurunya, jangan tanya, nggak ada artinya itu semuanya. Oh, kalau sudah gurunya sandalnya dibawakan, tapi kalau sandalnya orang tuanya, dewe sing gitu. Kalau sama gurunya peka dia, apa hajat gurunya belum diminta, paham. Tapi kalau sama orang tua dikongkon ping 10 pisan guru mesti nurut. Hati-hati. Setan ini halus, membuat anak muda zaman sekarang termotivasi untuk bakti, khidmat sama majelis, khidmat sama guru, khidmat sama habaib,
khidmat sama kiai, khidmat sama ulama, masya Allah, tapi dibuat gembos sama setan. Ojo bakti marang wong tua. Wong tuamu iki alim. Wong tuamu iki sapa? Sik pinteran kon. Hati-hati, hati-hati. Paham, setan tahu akan bernilai kosong baktinya kita, khidmatnya kita kepada ulama kalau kita gagal bakti sebagai anak kepada orang tua. Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma. Ibunda beliau Siti Fatimah itu pernah mengatakan, aku tidak pernah makan satu meja sama putraku Hasan. Sampai tersiar kabar di anak-anak muda, teman-teman sebaya Sayyidina Hasan. Hasan, kita apa nggak salah dengar? Kita ini sebagai anak paling seneng makan sama orang tua. Tapi kalau kamu yang kami dengar, kabar yang kami dengar, kamu nggak pernah makan sama orang tua. Apa bener? Bener. Lu kenapa? Karena saya khawatir termasuk durhaka. Kalau orang tua saya mau ngambil satu makanan, tangan saya lebih dulu daripada tangannya orang tua. Walaupun saya nggak sengaja, tapi saya khawatir karena agungnya kemuliaan orang tua di hadapan Allah, saya khawatir itu tercatat sebagai kedurhakaan. Saya mau tanya, kita makan sisanya ulama pernah nggak? Makan sisanya orang tua kenapa nggak pernah? Sayyidina Hasan, saya nggak makan kecuali sisa-sisa dari orang tua saya. Kenapa? Saya khawatir kalau makan bareng satu meja, ketika orang tua saya tanpa saya sengaja, tanpa saya tahu mau ngambil satu lauk, tapi duluan saya yang ngambil, saya khawatir walaupun nggak sengaja itu termasuk kedurhakaan. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin luar biasa. Ibundanya mengatakan, seumur hidupku dan seumur hidup Ali Zainal Abidin, aku tidak pernah melihat punggungnya Ali Zainal Abidin kecuali ketika bayi. Aku nggak pernah melihat punggungnya Ali Zainal Abidin kecuali ketika bayi. Artinya apa? Ketika beliau beranjak remaja, sudah balik, maka saat itu juga beliau kalau ada hajat sama ibunya, beliau selesai hajatnya jalannya mundur. Kita bisa begitu sama ulama, tapi sama orang tua nggak bisa. Disingkuri tok oleh orang tua. Dianggap gak penting orang tua. Hati-hati. Jangan-jangan jebakan setan itu semuanya. Hati-hati. Wah, kalau ada habaib kiai ulama ada ciumi tangannya, molak-walik. Mulai ambune wangi sampai ambu terasi. Ambu habab sampean. Molak-walik. Wong tua nih. Wong tua nih. Jangan ngarep jenengan jadi wali kalau jenengan nggak bakti sama orang tua. Jangan ngarep. Orang-orang besar termasuk Ali adalah orang-orang yang bukan hanya bakti sama gurunya, bakti sama orang tuanya. Jangkep. Siapa orang yang bakti sama guru tapi nggak bakti sama orang tua, sama seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Apa nilainya orang pakai baju tapi nggak pakai celana? Nilainya dia sama seperti orang yang telanjang. Podo apa nih? Edan. Ono wong gak kelambenan, ya gak celonoan, edan. Ono wong kelambenan tok gak celonoan, podo edane apa gak? Nilainya sama, padahal pakai baju dia, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya, nggak ada fungsinya dia pakai baju kalau dia nggak pakai celana. Sama. Ada orang gagal bakti sama guru, gagal bakti kepada orang tua, nilainya sama seperti orang yang hanya bakti kepada kepada guru tapi nggak bakti kepada orang tua, atau sebaliknya, hanya bakti kepada guru tapi nggak, hanya bakti kepada orang tua tapi nggak bakti kepada guru. Hati-hati, koreksi diri kita masing-masing. Seharusnya ketika kita cium tangan orang tua kita, kita mikir, ini tangan sekarang bisa saya cium, besok mungkin sudah nggak bisa saya cium lagi. Mungkin besok ketika sendakep saya yang buat tangannya sendakep untuk selama-lamanya. Ketika sendakep saya ikat, yang ngobor, yang nginjek-nginjek tanahnya saya. Ulama nggak ada ulama lain. Orang tua Anda nggak ada, mau cari orang tuanya siapa? Guru satu mati, ada guru yang lain sebagai pengganti, sebagai penerus, pembimbing. Tapi kalau orang tua kita meninggal, mau cari orang tuanya siapa? Nggak ada. Satu-satunya orang tua kita. Kalau guru bisa banyak, tapi kalau orang tua nggak bisa banyak, satu orang tua kita. Bapak kita yang kandung satu, ibu kita yang kandung satu, selesai. Dieman-eman kalau punya orang tua itu, dieman-eman. Punya guru dieman-eman bagus. Tapi ingat, guru nggak ada guru yang lain. Kalau orang tua
Nggak ada. Mau cari orang tuanya siapa? Di eman-eman. Adanya orang tua itu di eman-eman. Terakhir Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah anak yang betul-betul dididik sama orang tuanya dengan didikan yang luar biasa. Tadi sekilas sudah disampaikan. Bayangkan umur 10 tahun ulama Gosam itu, ulama tempat di mana beliau hidup saat masih kecil, umur 10 tahun, belum genap 11 tahun. Itu ilmunya mereka sudah diambil semuanya oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Entek ilmu ini. Ngajar habis. Umur 10 tahun, umur 11 tahun sampai diperintah oleh gurunya adalah untuk pergi ke kota Sewun. Belajar ada di sana kepada ulama. Kenapa? Ulama yang ada di kota Gosam sudah habis ilmunya diambil. Wah, banyak cerita daripada para guru-guru beliau tentang bagaimana kemuliaannya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mulai dari kecil. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu dihadapkan dalam mimpinya oleh Al-Habib Abu Bakar kepada Rasulullah SAW sebanyak 20 kali. Aku wahai Ali pernah menyodorkan kamu, menawarkan kamu atau menghadapkan kamu kepada Rasulullah ketika aku mimpi Rasulullah sebanyak 20 kali. Lihat. Didikan orang tua kepada Al-Habsyi luar biasa. Yang bapak sibuk dakwah, ibunya pun juga sibuk dakwah. Al-Habib Ali Al-Habsyi lahir di kota Gosam ketika ibunya memang sibuk dakwah ada di kota Gosam. Kota Gosam bukan kota yang makmur, bukan kota yang rame, bukan kota yang kalau urusan dunia enak, enggak. Sampai sekarang kota Gosam bukan kota yang menarik untuk ditinggali. Apalagi di zamannya Al-Habib Ali Al-Habsyi ratusan tahun yang lalu. Tapi karena memang Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan juga istri beliau Ibunda Al-Habib Ali hidup untuk dakwah, sehingga mereka berdua meniatkan kalau punya keturunan diniatkan anaknya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendidik dan mencetak kader daripada keturunan-keturunannya untuk bakti kepada orang tua dan juga bakti kepada guru. Bukan hanya itu, tapi bakti kepada umat, khidmat kepada umat. Kalau kita ingin punya anak yang soleh solehah, kalau kita ingin punya anak yang soleh soleh, tungakno bendino. Kalau kita kepingin punya anak yang soleh solehah, sama seperti petani kalau kepingin sawahnya panen, disirami air setiap hari. Sama kalau kita kepingin punya anak yang soleh soleh, airi, ya, sirami dengan doa setiap hari. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang madul sambat, bib anakku bib mokong ngene jenengan dongaaken Pak wis mari bib. Lho wis mari jawabane. Lah orang tuanya hidup, anaknya masih hidup kok wis mari. PR durung waya dikumpul dikelompokno. Jangan ngomong wis mari. Lah kalau orang tuanya sudah capek, putus asa untuk mendoakan anaknya, anak berharap doanya siapa? 7 boleh wali kutub, enggak ada sebanding daripada doanya orang tuanya. Hati-hati. Doakan sampai mari. Sampai kapan? Sampai anaknya jadi anak yang soleh solehah. Nggak mungkin Allah tidak ijabah permintaan orang tuanya, itu nggak mungkin. Cuman kita aja yang kadang-kadang, kesel lah nggak anu, kau no perubahan belas. Terus prai itu nggak anu anaknya. Mau berharap gimana terusan? Ditungak anu guru mesti panen. Kemudian nggak disiram doa setiap hari. Apalagi? Bukan hanya disiram doa setiap hari, tapi dikasih pupuk. Apa itu pupuknya? Makanan yang halal. Man asad jawarihu, man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang haram, otomatis anggota tubuhnya maksiat. Suka nggak suka, mau nggak mau, tahu nggak tahu, otomatis anggota tubuhnya maksiat. Dikasih doa setiap hari, tapi makanannya nggak jelas. Hati-hati. Man akalal haram asad jawarihu. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka otomatis anaknya akan ahli maksiat. Dan yang ketiga, bukan hanya anak dikasih pupuk yang halal, kemudian roa setiap hari disiram, tapi juga dijaga dari hama. Disiram air sudah, dikasih pupuk sudah, tapi kalau dimakan burung dibiarkan, panen apa enggak panen? Dimakan tikus dibiarkan, diserang ular dibiarkan, dimakan hama dibiarkan, nggak dijaga, panen apa nggak panen? Sama, anak kita dikasih doa setiap hari, dikasih pupuk yang halal, makanan yang halal, tapi nggak dijaga dari lingkungan yang buruk. Anak kita kumpul sama ahli Quran 40 hari, belum tentu pulang ahli Quran.
Tapi anak kita 4 hari aja kumpul sampai tukang misu, jadi tukang misu fasih anak kita. Anak kita itu sama seperti kita, gampang ketularan sing elek, gampang ketularan sing elek, angger ketularan sing api. Sama, kita kan juga begitu, sama anak kita juga begitu. Kalau memang itu kumpulan, kita nih yang muda-muda ini duduk di tempat yang kalau kita di tempat itu nggak taat kepada Allah, malu kita. Yang kalau kita mau maksiat kepada Allah, malu kita. Yang kalau kita mau taat malah gampang. Duduk sama mereka, jangan duduk sama orang kalau kita mau maksiat malah gampang. Gak izin, kenapa? Kabeh podo. Aku ngene, kabeh yang ngono. Jangan duduk sama mereka, duduk di tempat yang kalau kita mau taat gampang, bukan mau maksiat malah gampang. Duduk bersama kawan, sahabat, teman yang kalau kita duduk sama mereka kita mau maksiat malu, bukan kalau mau taat malu. Duduk sama teman yang nanti kalau di akhirat cari-cari kita kalau masuk surga. Jangan duduk sama orang yang kalau masuk neraka golek-golek, nyokot. Ya Allah, saya masuk neraka kenapa sendirian, padahal saya pernah duduk sama fulan. Walaupun mungkin kita nggak maksiat sama seperti dia, tapi kan kita diam dengan kemungkaran. Tapi kan kita nggak dakwah, tapi kan kita diam dengan kemungkaran. Itu juga bisa berakibat negatif kepada diri kita, resiko buat kita. Kata dalam sebuah syair, anil mar'i la tas'al wasal an gharinihi fa innal mugaran bil mugaran yaqtadi. Tentang seseorang jangan tanya bagaimana dia langsung. Kau ini apa sih? Kebiasaannya nggak usah. Cukup lihat lingkungannya aja. Kalau lingkungannya baik, insya Allah dia orang baik. Tapi kalau lingkungannya dia adalah orang-orang yang jahat, maka kemungkinan besar dia adalah orang yang jahat. Walaupun saya mau tanya, saya kasih gambaran, jenengan kumpul sama orang baik, walaupun kita belum terlalu baik sebagaimana orang baik tersebut, tapi kita dapat bonus nggak? Dapat untung nggak? Dapat untung. Sama kalau kita kumpul sama tukang maksiat, walaupun kita nggak maksiatnya sama seperti mereka, dapat rugi nggak? Rugi. Jangan kumpul sama orang yang nanti di akhirat kalau mereka masuk neraka cari-cari kita. Gak usah digolek mlebu dhewe lek model kayak gini. Kalau kita nggak mau tobat, kalau kita nggak mau berubah, yang kita bingung adalah kalau kita masuk surga, siapa yang panggil-panggil kita? Cari. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman kita ini semuanya akan jadi musuh nanti di akhirat, kecuali teman yang satu sama lain saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu yang akan saling menolong, memberikan syafaat satu sama lain di antara kita. Karena itu hadirin hadirat rahmatil Allah Subhanahu wa taala, 3 modalnya kita. Pulang oleh-oleh ada 3. Yang pertama niat kawin, niatnya apa? Yang kedua bakti sama orang tua jangan dilupakan, dan yang ketiga mendidik anak, itu juga menentukan sebakti apa anak kita kepada kita nanti ketika mereka besar. Karena itu hadirin hadirat sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan manfaat yang banyak, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk nanti di hari kiamat digolongkan, dikumpulkan, disatukan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Dan mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, para habaib kita semuanya dikasih panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. هذا مني وهذا ما أقول لكم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.